Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Kasianta. Dan pada kesempatan ini saya mau kembali mengulang cara mengerjakan tugas-tugas dari trainer kita, karena banyaknya pertanyaan yang muncul yang baik itu Japri lewat WA saya. Saya di sini akan memberikan secara detail bagaimana cara mengerjakan untuk tugas-tugas yang harus Bapak Ibu kerjakan. Oke. Nah, saya akan lihat tugas saya. Jadi saya di sini menjadi peserta juga dari kelasnya Bu Indah Dewi. Saya akan klik untuk kelasnya Bu Indah Dewi. Saya klik ya. Oke. Jadi di sini kita akan masuk di kelas yang kita ikuti, ya, di kelas yang kita ikuti, karena hanya di kelas yang kita ikuti yang kita tahu untuk tugas yang harus kita kerjakan. Oke, klik tugas kalau dalam bahasa Indonesia, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah assignment. Oke, di sini mohon maaf saya bahasa Inggrisnya kelipotan, ya. Nah, di sini akan muncul tugas yang harus kita kerjakan, ya. Pada penugasan di satu ini itu berarti banyak sekali yang harus kita unggah, ya. Nothing left to the tour in, ini karena sudah dikoreksi, sudah di tour in, jadi nggak ada. Saya akan kembali ke komplit aja di sini, ya. Ini tugas. Oke, kita masuk ke tugas yang harus kita kerjakan, ya. Ini ya, yang harus dikerjakan adalah buatlah kelas dengan nama kelas diseminasi, catat 6 nama dan terusnya, screenshot member kelas dengan trainer sebagai siswanya, print shot alamat link kelas yang dibagikan ke siswa, postinglah materi pembelajaran bisa berbentuk PPT atau bacaan di kelas saudara. Oke, nanti tugas kita unduh di sini, kita unggah ya, kita unggah di sini. Oke, ya. Tetapi yang perlu saya tekankan di sini bagaimana cara, jadi screenshot itu bukan foto dari HP, tapi screenshot itu dari layar ini kita foto dengan laptop ini, jadi bukan dengan HP. Caranya adalah, mungkin ada Bapak Ibu yang belum tahu caranya. Yang pertama bisa dilihat dengan tombol ini secara umum ya, secara umum tombolnya adalah print screen, kontrol. Jadi ini ditekan bersamaan, print screen, kontrol. Ada beberapa merek yang hanya print screen saja, ya. Ada beberapa merek hanya print screen saja. Nah, itu cara untuk membuat screenshot agar kita memiliki gambar ini. Selain itu, kita juga bisa pakai snipping tool, ya. Pakai snipping tool itu di sini, ya, di start. Kita pindah sini, start ini. Oke, start ya, start. Ini di bawah ini ada gambar logo window, kita start ya. Kita ke all program. Oke, di sini ada all program. Oke, kita ketik di sini. Nah, itu letaknya itu di sini Bapak Ibu, di aksesoris ya, snipping tool ini ya. Perbedaannya apa? Kalau pakai control screen, control print screen, itu semua halaman penuh ini akan terekam. Tapi kalau snipping tool kita pilih ya, ini. Jadi pakai ini ya, pakai ini, kita klik gini. Oke ya. Jadi fungsinya snipping tool kita bisa seenak kita. Nah, bagi saya ini penting sekali. Mengapa? Kadang-kadang saya harus menjiplak rumus-rumus gitu ya, rumus-rumus matematika yang ditulis rumit. Itu kita klik new, terus kita ini ya, ini. Jadi hanya bagian ini ya, dan ini langsung masuk ke sini, masuk ke aplikasinya snipping tool. Kita bisa
save as-nya di mana. Itu caranya screenshot, jadi bukan dengan HP, ya. Jadi kita bisa lebih mudah seperti itu. Itu tentang screenshot. Oke, kita kembali ke sini, ke tugas kita ini ya. Contoh ya, saya harus mengupload, salah satunya adalah untuk apa itu, penugasan pertama ya. Penugasan pertama sebagai bukti kalau saya buat kelas. Ini saya buat kelas. Oke, sambil berjalan proses loading ya. Di sini Bapak Ibu, ini semua sudah tercantum dalam OneDrive sebenarnya. Jadi apa yang kita unggah itu ada di OneDrive. Tapi kalau kita mau mengambil dari laptop kita pijat dengan upload from this device. Oke ya, ini menuju ke laptop kita ya, menuju ke laptop kita. Oke, saya akan ambil untuk gambar saya yang mana ya, gambar yang sesuai ya, yang sesuai dengan tugasnya. Misalkan oke, ini dulu boleh, atau screen webinar. Oke ya, oke, saya klik di sini. Oke ya, proses. Jadi di sini saya mengupload screen webinar di mana saya mengadakan webinar, terus saya screenshot, kita jalankan. Oke, sambil nunggu ya, ini sudah ada. Kita kembali ke berikutnya, apa yang harus kita upload. Mungkin masing-masing kelas beda, tergantung trainernya mau ngasih apa gitu soalnya ya. Misalkan saya mau ngupload untuk ini, upload lagi ya. Untuk absennya kita bisa mengisi dengan absen yang sudah kita dapatkan dari hasil unduhan. Misalkan saya habis unduh untuk yang bagian absensi webinar kelas yang saya lakukan, misalkan ya. Ya, webinar yang saya lakukan misalkan. Ya, di sini proses. Nah, kita tinggal unduh file, ngupload file yang sudah kita unduh. Jadi pada waktu kita melakukan webinar ya, kita rekam, terus kita bisa mendapatkan mendapatkan absennya ya. Oke, akhirnya gimana ini, proses ini lama banget ya, atau di tempat lain. Oke ya, udah judul yaitu meeting ini ya, meeting ini, absen ini kita klik, kita open. Oke, lah proses ini dalam bentuk CSV. Ini sebenarnya juga hasil unduhan. Biasanya hasil unduhan aplikasi itu adalah CSV ya, itu lebih ringan atau apa ya, yang pasti biasanya kalau aplikasi itu model CSV kita down. Oke, ini dan seterusnya ya, dan terusnya mungkin ada pas pas melakukan atau kelasnya ya, kelasnya seperti ini, kelas seperti ini, kita screenshot seperti itu. Oke, nah setelah ini yang tidak penting, kita sudah mengupload, tetapi kalau belum kita laporkan juga dari trainer kita itu nggak bisa mengoreksi ya. Langkah yang sangat penting adalah kita klik turns in again, kita klik. Oke ya, ini kalau kita sudah mengklik ini tadi, berarti trainer kita atau guru kita sudah tahu atau sudah bisa membuka. Jadi walaupun kita ngupload, tapi kalau ini tidak kita klik ya, guru kita nggak bisa melihat. Oke, demikian tugas pertama. Kita selanjutnya ke tugas yang kedua. Oke, sekarang kita mau memasuki tugas yang kedua. Untuk tugas yang kedua itu sebagian besar kita hanya membuat linknya yang sudah ada atau yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi link itu adalah tugas-tugas yang sudah kita buat sebelumnya, baik itu Word, baik itu
sesuai ya. Oke, kita akan buka untuk tugas ya. Jadi ini tugas saya yang sudah saya hapus. Oke, tugas saya yang sudah saya hapus. Terus nanti kita akan melihat lah tugas 2 ini. Yang pertama adalah membuat biodata. Jadi nanti di sini linknya. Yang kedua adalah angkat PBDB. Yang ketiga adalah kuis online. Yang keempat adalah storytelling dengan sesuai dan transkrip kursus. Oke. Dari sini ya, dari tugas ini kita akan melihat untuk ke dalamnya, yaitu dengan mengklik navigasi panel. Oke, kita klik navigasi panel, akan muncul seperti ini. Ini tadi bagian dari page atau halaman dari ini. Oke ya, terus setelah itu kita klik nama kita. Oke, klik nama kita, akan muncul di sini ya. Nah, akan muncul di sini tugas apa aja yang tugas ini sudah ada, atau yang memberikan ini adalah guru kita atau trainer kita. Kalau dalam hal kelas berarti guru. Kita buka. Oke ya, setelah ini kita ketik sesuai dengan halamannya ya. Oke, halamannya adalah biodata. Oke ya. Biodata kita akan buka untuk halaman biodata. Oke, akan buka biodata, itu ada di Word ini. Oke ya, kita akan buka yang sudah kita buat di Word online. Nah, di Word online kita akan buka yang menyatakan itu dokumen biodata saya ya. Biodata saya ada di sini. Oke ya. Oke lah, ini adalah biodata saya. Nah, setelah kita ketemu biodata, kita ada link share di sini ya. Ada share di sini, kita klik. Oke ya, ini ada lemot untuk saya ya. Setelah kita share di sini, kita akan copy link. Oke, copy link di sini ya. Setelah kita copy link, setelah copy link ya gitu, kita kembali ke time tadi dari kelas note. Oke ya, ini dengan cara Ctrl V. Nah, begini. Apakah link ini masih sudah berfungsi? Belum. Mengapa? Karena warnanya masih atau belum biru ya. Saya enter. Oke ya, maka trainer kita sudah bisa melihat, karena kalau sudah biru berarti dia sudah ngelink. Oke, berikutnya untuk digital. Oke, untuk digitalnya ya. Untuk digitalnya ini saya beri judul digital storytelling ya, ini ya. Oke ya, digital storytelling. Oke, saya besarkan. Digital storytelling ya. Oke, demikian. Kita buka ya. Lalu setelah ini kita akan masuk di, kalau digital storytelling kita buat di Sway, kita akan masuk di Sway. Oke, kita masuk di Sway, kemudian kita masuk di Sway. Ini saya tutup dulu. Saya akan masuk di Sway saya.
Ya, jadi Bapak Ibu harus sudah membuat dulu sway ini. Tadi yang buat juga gitu, Bapak Ibu sudah membuat dulu untuk wordnya, biodatanya. Oke. Ya, di sini sway saya itu guru inovatifnya ini ya, kalau nggak salah ini ya. Oke. Oh, bukan, sorry, saya ganti lagi sway saya, tempat saya. Oke, ini. Oh, bukan ini rupanya sway-nya. Ini share point. Sway saya ini. Oke. Oke, di sini yang sudah saya buat adalah yang saya membuat ini, guru yang inovatif. Oke. Ya, Microsoft Sway. Ya. Jadi ini adalah sway saya tentang storytelling, guru yang inovatif ya di sini. Oke, ya ini. Jadi di dalam sway yang kita buat itu harus ada foto, ada narasi sesuai dengan tema, ada foto, ada narasi sesuai dengan tema. Nah ini ya, ada huruf animasi juga ya, itu berbagai contoh gini ya, ini. Oke ya, ini juga ini memuat formulir ini kalau muncul seperti ini, dan linknya dengan embed. Oke, dengan embed. Oke, di sini share-nya, letak share-nya adalah di kanan atas ya, letak share-nya di sini. Saya share. Nah ini ada sematkan sway ini. Kalau saya pakai ini, sematkan sway ini, oke, saya sematkan sway ini, atau nanti kedua-duanya saya pakai ya. Ini bisa, ini salin tautan, ini dapatkan tautan visual, ini dapatkan kode semat. Oke, saya akan pakai yang ini dulu ya, salin. Ini sudah salin. Terus kita masuk ke time ya, time yang isinya sway, Ctrl V ya, kita klik. Oke, terus juga kita mau membuat untuk yang dapatkan tautan ya, jadi kita coba dapatkan tautan juga kita buat. Oke, dapatkan tautan ini ya, salin ke ini ya, salin. Oke, disalin, kita masuk ke time lagi. Oke ya, ini udah muncul Bapak Ibu, tadi udah muncul, tapi itu tadi kita mau belajar untuk yang lain juga. Oke, saya taruh di sini, di sini ya, biar gak nabrak. Ctrl V ya. Nah ini ya ya. Jadi nanti untuk tugas cukup satu aja. Nah, tapi ini saya coba untuk mendemonstrasikan untuk semuanya. Kita kembali ke sway kita, saya tutup. Sekarang dapatkan kode smart. Oke, ini yang embed. Oke, salin clipboard. Oke, saya ganti, saya pindah ke time lagi. Oke, saya taruh di sini, Ctrl V. Nah, oke ya, oke ya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini mana yang langsung aktif, mana yang tidak untuk perbandingan. Ini hanya sebagai kode-kode saja yang kita nggak tahu. Kalau ini tadi link, kalau ini tadi salin tautan. Oke, tuh. Sekarang untuk selanjutnya yang quiz online ya, quiz online ya.
Kuis online kita beri judul dulu, kuis online kita beri judul dulu, kuis online. Oke, kuis online. Terus kita menuju ke Office. Ini saya tutup, sudah saya pakai. Saya menuju ke Office yang bagian form. Bagian form mana? Oke, bagian form. Ya, ini ya bagian form. Nanti Bapak Ibu kadang-kadang ada di area sini, tapi tempat saya ada di sini. Tapi yang pasti kita pilih bagian form. Oke, bagian form. Ya, form dengan kuis itu beda. Ya, form dengan kuis itu beda. Kalau kuis itu ada model penilaiannya, kalau form itu tidak, jadi cuma kuesioner gitu, tidak ada penilaian. Ya, formulir tambah judul saya yang formnya adalah formulir PPDB. Oke, ya, formulir PPDB. Ya, ini ya, di dalam formulir PPDB hanya nama, jenis kelamin, nama Indo, tempat lahir. Ya, ini biasanya harus lengkap, tanggal lahir, agama, alamat, kelurahan, orang tua, asal sekolah, dan terusnya. Ini ya, ini tidak ada penilaian. Ya, ada unggah file. Jadi yang saya buat itu lengkap, ada unggah file, karena PPDB kadang-kadang untuk foto, sertifikat seperti itu. Ya, itu. Terus bagikan. Ya, bagikan. Nah, kita bisa memakai yang mana terserah, mau salin, mau link, monggo. Ya, kalau saya ganti yang salin atau yang embed, yang salin. Oke, terus ganti ke time lagi. Ya, kita salin ke sini, Ctrl V. Ya, kita klik. Oke, biru, berarti sudah siap untuk ditampilkan. Nah, ya, oke, itu ya. Nah, ini sudah tampil. Ya, tapi saya mau mencoba untuk yang bentuk lain selain untuk yang salin tadi. Saya mencoba untuk yang tautan ini. Ya, ya, jadi link ini saya coba bisa enggak. Ya, Ctrl V. Nah, seperti ini. Oke ya, nah, sama, mirip ya, memang sumbernya sama. Oke, sekarang untuk selanjutnya adalah untuk transkrip. Nah, transkrip kursus ya, transkrip kursus. Oke, ya, ini saya tulis dulu transkrip kursus. Oke, ya, untuk transkrip kursus kita cari di untuk transkrip kursus jadi setelah Bapak Ibu menyelesaikan kursus itu, transkrip kita unduh ya, terus kita unggah di OneDrive. Oke, ya, OneDrive-nya ini ya, jadi kita unggah di OneDrive. Oke, ya, setelah OneDrive kita buka tuh, maka nanti akan muncul transkrip yang kita sudah unduh. Nah, transkrip yang kita unduh itu adalah bentuk PDF. Tuh ya, PDF. Di sini ada share ya, ada share. Oke, kita klik dengan share-nya ya, sambil nunggu. Jadi transkrip yang sudah kita dapatkan ya, itu kita unduh masuk di komputer kita, entah itu di bagian download atau bagian folder yang mana yang Bapak Ibu sudah tentukan. Terus masuk ke, kita copy link aja, kita copy link ya, kita copy link, kita kembali ya, kita kembali ke time. Oke, di sini Ctrl V ya, kita enter ya, itu untuk transkrip kursus.
sekarang untuk selanjutnya yang masih adalah media pembelajaran ya, di media pembelajaran. Oke, saya tulis dulu media pembelajaran, media pembelajaran ya. Media pembelajaran nanti saya taruh di sini. Oke, kita kembali ke OneDrive, oke ya. Sini saya centang dulu. Media pembelajaran adalah ini. Oke, translasi rotasi, saya klik ya. Jadi media pembelajaran saya adalah ini. Saya copy link, saya copy, pindah ke time, Ctrl V, kita enter. Oke, untuk tugas selanjutnya adalah untuk angkat PPDB. Tadi kuis online sudah ya, kuis online-nya walik tadi ya, walik. Sekarang angkat PPDB. Oke, angkat PPDB. Oke, saya tulis ini. Angkat PPDB sudah, tapi sama caranya ya, sama. Ini angkat PPDB, angkat PPDB. Oke ya, angkat PPDB. Oke, ini saya praktekkan aja, nggak apa-apa. Ke PPDB saya kembali ke mana tadi, saya kembali ke office saya yang menyatakan form atau yang dapat form. Oke, ini saya tutup pinggir biar nggak terlalu berat. Angkat PPDB tadi ini ya, angkat PPDB tadi ada kesalahan, harusnya saya angkat, saya isi quiz. Oke, nanti saya ulang. Bagikan, salin link ya, salin link kita ganti ke sini ya, Ctrl V ya, kita klik ya, ini biru ya, double ini ya. Oke, yang tadi akan saya betulkan, untuk angkatnya. Oke ya, sekaligus Bapak Ibu bisa membetulkan kalau salah bagaimana ya. Ini saya klik di sini, saya buang ini ya. Oke, jadi saya harus kembali mengerjakan untuk yang form tapi yang kuis ya, form tapi yang kuis mana ya, form tapi yang kuis ya, ini. Oke, semester genap. Oke ya, di dalam kuis ini yang penting saya bisa menggunakan fitur ya, ada nama, nomor absen, kelas sudah pasti ya. Masuk ke kuis, ada fitur untuk pilihan ganda, ada fitur untuk menulis, ada fitur untuk ngasih bintang ya. Ini biasanya untuk karakter atau penampilan tuh. Ada kuis untuk mengurutkan, jadi ini mengurutkan harga ini ya, nilai-nilai ini itu kita sudah tentukan, terus kita suruh mengurutkan. Ini poin ya, poin dalam bentuk matrix, misalkan matrix ini dari suatu dalam bentuk matrix, misalkan ini termasuk mana, kita centang yang mana gitu ya. Itu jadi ini memberi skala, ini memberi tanggal begitu ya. Jadi kuis bukan isinya yang penting di sini, tapi fitur-fitur di sini kita bisa menggunakan semua komplit, tidak hanya pilihan ganda, tidak hanya isi, tapi di sini ada kasih bintang, jadi mengurutkan. Ini kalau kita kerjakan ini disuruh mengurutkan Ibu, soalnya Bapak Ibu, misalkan dari sepertiga, akar 2, P itu yang paling besar yang mana, paling kecil yang mana, bisa kita urutkan di sini. Oke ya, kita lanjut ke bagikan link
Ya, kita salin aja paling cepat. Oke. Ya, kita taruh di sini, Ctrl V, kita enter. Oke. Ya, nanti akan muncul. Oke. Ya, demikian cara mengerjakan di tugas 2 diseminasi Jateng 6 khususnya. Semoga bermanfaat dan mendapatkan ilmu dari apa yang kita pelajari hari ini. Terima kasih dan jangan lupa